Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria Wicaksono dengan NIM 2023-230020. Di sini saya akan menjelaskan lab 9 yang berjudul Archiving dan Compression. Mohon maaf, di sini saya hanya bisa menggunakan screenshotan dari teman saya dikarenakan Linux esensial saya tidak bisa dibuka. Mohon maaf sekali kepada Pak Yan Sofyan, saya tidak bisa menggunakan Linux esensial saya sendiri. Lanjut, yang pertama, di sini kita akan menggunakan ada beberapa komen yang akan kita gunakan, yaitu gzip, bzip 2, tar, zip atau unzip, dan xz atau unxz untuk menzip atau mengarsip dan merestore file atau mengembalikan file. Lalu yang pertama, kita menggunakan komentar yang dimana gunanya untuk membuat sebuah file zip. Nah, di sini di contohnya kita ingin menzip dari direktori utc lalu udev. Nah, pertama-tama kita cd dulu ke direktori kita atau direktori home, lalu mkdir my backup, yang dimana mkdir ini gunanya untuk membuat folder. Nah, my backup ini merupakan nama dari folder tersebut. Lalu di sini tar option cvf, yang dimana option cvf ini, nah option c ini gunanya untuk ngasih tahu ke tar bahwasanya kita ingin membuat file tar gitu. Lalu option lalu option v ini option yang gunanya untuk verbose atau menginstruksikan ke tar bahwasanya untuk mendemonstrasikan apa yang dia lakukan. Lalu option F ini gunanya untuk menspesifikasi nama dari tar, dari file tar tersebut. Nah, di sini tar, lalu optional, lalu my backup, ini nama file yang akan kita simpan di my backup, lalu udev tar. Nah, di sini file yang mau disip apa aja nih? Yaitu folder udev, direktori udev. Itu. Lalu di sini ls my backup. Di sini melihat ada folder atau file apa saja yang ada di my backup. Jadi di sini ada udev tar. Lalu udev tar itu file yang sudah kita zip tadi. Lalu step kedua, untuk mendisplay, untuk melihat konten yang ada di tar yang sudah kita zip gini. Nah, di sini menggunakan option tvf, yang dimana t ini untuk melihat list of content, untuk melihat konten-konten yang ada di udev tar yang sudah kita zip ini. Lalu verbose sama seperti sebelumnya untuk menginstruksikan kepada tar untuk mendemonstrasikan apa yang dilakukan. Lalu file name, itu file name dari si tarnya ini. Lalu step ketiga, nah di sini untuk jadi saat kita sudah mengarsip menggunakan file tar komentar tersebut, nah di step 3 ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengkompresnya menggunakan option tar. Nah, di sini menggunakan option Z, yang dimana option Z ini make use of the gzip, maksudnya menggunakan komen gzip untuk melakukan compression. Compression itu mengecilkan file. Nah, di sini caranya tar, lalu option Z, cvf, lalu nama foldernya, lalu nama file, lalu ini nama direktori yang ingin kita kompres gitu. Lalu di sini ls, yaitu list, yang dimana ls ini gunanya untuk melihat daftar daftar file-file atau folder yang ada di direktori tersebut. Lalu step 4 ini untuk extract the content of an archive, jadi nge-extract file yang sudah kita zip.
Nah, di sini datanya bakal ke restore ke current directory atau directory sebelumnya secara default. Lalu di cd masuk ke folder yang sudah kita buat sebelumnya, lalu ls, lalu tar xvf. Nah, tar xvf ini buat nge-extract ya, tar xvf ini. Lalu lsetc, lalu lsetc udef ini direktorinya. Lalu di sini buat ngebuka file. Nah, jadi si tar xvf ini gunanya untuk mengekstrak file yang sudah kita zip tersebut. Nah, di sini ada ininya tuh, di directory my backup ini sudah di zip. Ada yang namanya folder hwdb, rules, dan file udef. Lalu step 5. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan file arsip yang sudah ada, maka gunakan perintah tar. Nah, jalanin perintah yang ada di sini dan verifikasi keberadaan file baru menggunakan tar. Nah, di sini tar option rvf, lalu udef tar, nama tar ya, lalu directory yang kalian ingin diarsip gitu. Lalu lanjut ke step 6. Nah, di step 6 ini kalian akan menggunakan command gzip dan gunzip untuk ngekompres ataupun unkompres sebuah file. Yang pertama cp usr, lalu share, lalu dict, lalu words. Nah, lalu ls-l words, ini nama file words-nya ini, lalu digzip atau dizip si words-nya ini. Nah, ini sudah gzip, words gzip. Nah, lalu step ke-7 buat ngekompres si file yang sudah kita ini gunakan gunzip untuk mengunkompres file yang sudah kita kompres. Itu caranya, gunzip lalu nama file yang sudah kita kompres tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan opsi lain yaitu bzip 2 ataupun bunzip 2 buat nge-unkompres. Sama fungsinya seperti gzip dan gunzip, tapi bzip dan bunzip ini juga populer di Linux. Nah, itu pilihan kalian ingin menggunakan yang mana. Lalu step ke-8. Nah, ini contoh penggunaan bzip 2 dan bunzip 2. Sama seperti tadi, hanya beda sintaks saja, hanya beda comment saja. Ini bunzip. Lalu step 10 menggunakan xz dan unxz untuk ngekompres dan mengunkompres. Ini juga sama aja dengan gzip dan gunzip. Bedanya hanya di extension aja. Ini sama aja ya, kayak bzip, bunzip ataupun zip ataupun gzip ataupun gunzip. Nah, ini sama. Lalu untuk ngekompres sebuah file gunakan zip. Jadi gunakan command zip untuk ngekompres file Word yang sudah kita zip tadi. Ini sama, tulis comments-nya, lalu nama file ya, nama file yang itu sudah kita modifikasi dengan titik zip, lalu nama file sebenarnya ini words.
lalu ls untuk melihat si words tersebut, filenya tersebut. Lalu step 13, ngekompres directory udev dan konten yang ada dalam yang menggunakan zip compression. Pertama, zip option R, lalu udev zip. Ini udev ini nama file, nama foldernya, lalu ini nama extensionnya .zip. Lalu di mana, lalu di yang ini etc udev ini di mana si udev ini disimpan, di direktori mana. Lalu setelah itu ls untuk melihat foldernya yang sudah di zip, yang sudah dikompres maksudnya. Lalu step 14, ini to view the contents of a zip archive. Untuk melihat konten-konten yang ada di zip archive, maka gunakan option L dengan menggunakan command unzip. Pertama, command unzip ya, lalu optionnya, lalu nama file yang sudah di zip tadi, udev zip. Ini udev zip yang sudah kita kompres. Nah, ini untuk melihat konten-konten yang ada di zip, yang ada di file folder yang sudah kita kompres. Lalu untuk mengekstrak sebuah zip archive, gunakan unzip tanpa komen apapun. Tuh, seperti tar sebelumnya. Contohnya ini contohnya rm min r, ini bukan ini ya. Ini komennya baru unzip, lalu nama file tersebut. Nah, maka ini akan otomatis ke ekstrak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika saya tidak bisa menggunakan Linux esensial saya. Saya hanya menggunakan screenshot atau foto dari teman saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.